Menjelang Imlek 2020 lalu, kita seharusnya disajikan dengan film Mandarin terbaru berjudul Vanguard yang dibintangi oleh Jackie Chan. Sayangnya, penayangan film tersebut sempat ditunda akibat merebaknya kasus pandemi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun, akhirnya film tersebut dirilis di beberapa bioskop tanah air menjelang perayaan Imlek 2021, tepatnya pada 11 Februari lalu. Vanguard mengisahkan seorang akuntan yang mendapat ancaman dari sebuah kelompok teroris bernama Brothers of Vengeance. Tak cuma itu, kelompok teroris tersebut juga mengancam keselamatan putri dari sang akuntan. Hal ini pun membuat sang akuntan menyewa jasa badan keamanan bernama Vanguard untuk menjaga keselamatan putrinya. Spoiler alert, video ini sedikit mengandung bocoran film Vanguard yang mungkin mengganggu buat kalian yang belum nonton. Konflik utama dari Vanguard diawali dari seorang akuntan bernama Kin Guoli diperankan Jackson Lowe yang melaporkan keberadaan Maasim, pemimpin dari kelompok teroris kepada kepolisian Inggris. Akibat hal tersebut, Maasim beserta sejumlah anggota teroris Brothers of Vengeance lainnya pun tewas setelah disergap militer. Namun, anak Maasim yang bernama Omar berhasil selamat dan berniat balas dendam kepada Guoli. Hal ini pun dilakukan dengan cara menculik Kin Guoli beserta istri barunya sewaktu perayaan Imlek di Inggris. Beruntungnya, Guoli berhasil diselamatkan oleh Sang Kaisuan, Lee Senyu, dan Mia yang merupakan anggota dari badan keamanan bernama Vanguard yang telah dikontrak untuk melindungi sang akuntan. Setelah operasi penyelamatannya berhasil, Guoli pun membuat permintaan kepada Tang Huanting diperankan Jackie Chan, selaku pemimpin dari Vanguard untuk melindungi anaknya agar enggak dimanfaatkan oleh Omar. Huanting beserta anggota Vanguard lainnya pun akhirnya turun tangan untuk melindungi anak Guoli yang bernama Fareda diperankan Surouhan yang sedang berada di wilayah Afrika. Setelah para anggota Vanguard menemukan Fareda, jalan cerita dari filmnya pun kemungkinan sudah bisa kalian tebak. Yap, sepanjang filmnya kita akan disajikan dengan aksi kejar-kejaran antara anggota Vanguard yang mencoba melindungi Fareda dengan kelompok Brothers of Vengeance yang mencoba menculiknya. Namun, seiring filmnya berjalan, aksi kejar-mengejar tersebut menjadi terasa membosankan karena diulang secara terus-menerus dari satu negara ke negara lain. Akibat hal tersebut, film ini bisa dibilang enggak direkomendasikan untuk kalian yang mencari kualitas plot bagus dari sebuah tontonan. Apalagi, ending dari film ini terbilang sangat mudah ditebak dan enggak ada plot twist sama sekali. Mungkin banyak dari kalian yang tertarik untuk menonton film ini karena melihat nama serta sosok Jackie Chan di posternya yang seolah menjadi pemeran utamanya. Padahal, Jackie Chan sebenarnya hanyalah pemeran pendukung dalam film Mandarin yang seolah menjual namanya untuk sekadar kepentingan promosi ini. Hal ini bisa dilihat dari porsi tampil Chan yang jauh lebih sedikit ketimbang karakter lainnya. Well, sebenarnya porsi peran Chan yang terbilang minim tersebut cukup berkaitan dengan faktor usianya yang sudah menginjak 65 tahun saat bermain dalam film yang penuh adegan aksi ini. Namun, Chan masih terbilang sukses menjadi scene stealer dalam setiap adegan berkat tingkah lakunya yang lucu. Ya, mungkin pada akhirnya film ini bisa jadi obat rindu buat kalian yang kangen dengan performa Chan di film ini. Terlepas dari sedikitnya porsi peran Jackie Chan, sejumlah aktor lainnya masih mampu berakting dengan maksimal, terutama 3 anggota utama Vanguard. Sosok aktor yang dimaksud adalah Yang Yang dan Ailun yang sukses memberikan nuansa bodyguard berkat perannya sebagai Lee Senyu dan Sang Kaisuan. Lalu, penampilan Mia Muki sebagai Mia juga sukses menghipnotis para penonton, khususnya kaum pria. Sayangnya, keberadaan sejumlah antagonis dari film ini terasa kurang memorabel dan seolah enggak bisa mengimbangi penampilan dari para aktor yang berperan sebagai protagonisnya. Bahkan, mungkin kalian akan lupa dengan keberadaan antagonis utamanya saking kurang membekasnya performa dari sang aktor. Seperti film Jackie Chan pada umumnya, Vanguard juga dipenuhi dengan momen aksi berbalut komedi yang mampu mengocok perut penontonnya. Momen aksi komedi ini pun enggak cuma datang dari Chan saja, tetapi juga sejumlah aktor lainnya. Malahan, kalau bisa dibilang porsi adegan aksi dari Chan di film ini jauh lebih sedikit ketimbang film-film dia sebelumnya yang lagi-lagi berhubungan dengan faktor usia. Namun, ada sebuah momen cukup lucu dari film ini yang seolah menggambarkan situasi dari usia Chan tersebut. Soalnya, karakter Tang Huanting yang diperankan Chan sempat ogah melakukan aksi berbahaya karena usianya yang sudah cukup tua. Adegan tersebut pun cukup memberi kejelasan mengapa Chan sangat jarang terlibat adegan aksi yang terlalu ekstrim dalam film ini. Harus diakui, film ini memang sangat cocok buat ditonton kalian yang pada dasarnya suka genre aksi serta film dengan penuhnya momen pertarungan dalam setiap adegannya.
Namun adegan aksi yang ada di film ini terlalu banyak sehingga seolah terlalu menjual unsur tersebut. Untuk sebuah film aksi, Vanguard bisa dibilang menggunakan efek CGI yang cukup banyak pada setiap adegannya. Mulai dari kemunculan berbagai binatang sewaktu di Afrika hingga adegan kejar-kejaran dengan sebuah mobil mewah. Bahkan sejumlah adegan aksinya juga menggunakan CGI, seperti saat momen pertarungan di dekat air terjun. Sebenarnya nggak ada yang salah bagi sebuah film aksi menggunakan efek CGI untuk sejumlah adegannya. Hanya saja, efek CGI yang digunakan dalam proses editing filmnya terbilang sangat murahan dan bahkan bisa dibilang berada di level sinetron. Hal ini pun membuat adegan dengan CGI tersebut menjadi enggak enak untuk ditonton karena sangat terlihat enggak realistis. Secara garis besar, Vanguard cocok buat kalian yang suka tontonan penuh aksi dan enggak mempedulikan baik atau buruknya plot sama sekali. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.